Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai model regresi linear sederhana terkait isu peningkatan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang mempengaruhi harga masker N95 pada bulan Maret sampai Oktober 2020 di Indonesia. Dengan saya sebagai presentator Nurul Hidayah, mahasiswi jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang kita kenal dengan sebutan corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru, pneumonia, atau bahkan terjadinya kematian. Kasus ini terjadi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Berikut merupakan grafis perkembangan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Grafis ini saya peroleh dari covid19.go.id. Dapat terlihat jelas bahwa penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret sampai Oktober, bahkan hingga November saat ini. Lalu apa hubungannya dengan peningkatan kasus positif COVID-19 dengan masker? Salah satu pencegahan COVID-19 ialah menggunakan masker. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin hari kian meningkat, sehingga masyarakat tetap harus waspada dengan adanya COVID-19 yang menular. Salah satu caranya adalah menggunakan masker N95 ketika berpergian atau bertemu dengan orang. For your information, masker N95 ini merupakan masker yang sangat efektif dalam membantu pencegahan penularan virus dari orang lain, sehingga masker N95 ini sangat direkomendasikan. Namun, setelah saya survei harga masker N95 ini dari berbagai macam artikel dan toko online shop, pada bulan Maret sampai Oktober 2020 di Indonesia, kisaran harga masker N95 ini antara Rp1.000.000 sampai Rp2.200.000 per kotak, di mana satu kotaknya itu berisi 20 masker. Lalu, model regresi linear sederhana yang dapat kita bentuk I sama dengan A tambah BX, di mana variabel yang terkait X adalah rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 yang merupakan estimasi harga masker N95 per kotak, R merupakan koefisien korelasi, R kuadrat adalah koefisien determinasi, adalah konstanta, B koefisien arah dari regresi linear, E standar error estimate persama regresi, dan N banyaknya sampel. Berikut data pada variabel X merupakan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 yang saya peroleh tiap bulannya dari bulan Maret sampai Oktober. Dan data ini pun saya peroleh dari covid19.go.id. Sedangkan pada variabel Y merupakan kisaran harga masker N95 yang dijual oleh toko-toko ataupun online shop. Ini pun saya peroleh dari berbagai macam artikel yang ada pada internet. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa total variabel X ini berjumlah 13.574,4, sedangkan pada variabel Y Rp12.300.000. Nah, selanjutnya variabel X dan Y dikalikan lalu ditotalkan, kemudian variabel X dikuadratkan dan variabel Y dikuadratkan. Lalu ini merupakan hasil yang saya cari menggunakan MATLAB untuk melihat diagram pencar dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini merupakan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia, dan variabel Y merupakan estimasi harga perkiraan masker N95 pada bulan Maret sampai Oktober yang ada di Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa
pada rumus H, A ini merupakan konstanta, yaitu perpotongan regresi dengan sumbu Y, perpotongan garis regresi dengan sumbu Y, dan B merupakan koefisien arah dari regresi linear, dan R merupakan koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini akan menunjukkan bahwa kuat atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana dalam kasus ini, di mana akan ditunjukkan apakah kuat atau tidaknya pengaruh penambahan kasus positif COVID-19 terhadap harga masker. Dan sedangkan pada E merupakan standar error estimate persamaan regresi, yaitu penyimpangan data terhadap garis regresi. Nah, dapat kita lihat hasil ini saya peroleh dari Microsoft Excel menggunakan data yang pada slide sebelumnya. Kita lihat bahwa di sini koefisien korelasi bernilai negatif. Karena koefisien korelasi ini bernilai negatif, maka tidak ada pengaruh kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan R kuadrat ini merupakan koefisien determinasi 0,85,5 setara dengan 85,5% variasi yang dapat menjadi variasi dari variabel X ke variabel Y. Dan bersama regresi linear ini kita peroleh Y sama dengan 1.982.269,419 dikurang 269,1224768X. Nah, plot ini saya peroleh dari MATLAB. Saya lakukan pendefinisian di mana nilai A, B ini merupakan hasil dari Microsoft Excel. Nah, kesimpulannya, dari hasil yang kita peroleh tadi, tidak terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara peningkatan kasus positif COVID-19 dengan harga masker N95. Dan ternyata terdapat faktor lain yang mempengaruhi harga tersebut. Di mana kita bisa melihatnya, pada bulan April terjadi pelonjakan harga masker N95 yang sangat tinggi. Dan peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia pun sangat meningkat pada bulan April. Nah, dikarenakan itu baru awal-awal isu terkaitnya corona, masyarakat terkena COVID-19, maka terjadilah rasa cemas dari masyarakat, sehingga masyarakat pun mulai melakukan pencegahan dengan membeli masker N95. Namun, akhir-akhir ini terdapat kelebihan bahan-bahan masker, di mana banyak masker-masker yang terjual, bahkan banyak di antara mereka yang tidak menggunakan masker N95 karena adanya penjualan dari masker jenis lain. Dengan demikian terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga tersebut, karena telah kita buktikan bahwa R atau koefisien korelasinya bernilai negatif, sehingga tidak ada hubungan yang sangat kuat antara penambahan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia dengan harga masker. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai model regresi linear sederhana terkait isu peningkatan kasus positif COVID-19 terhadap harga masker yang ada di Indonesia dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2020. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan teori ataupun dalam melakukan perhitungan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.